Selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Yang terhormat, kepada Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah MPD, disilakan. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak, para kepala seksi, alhamdulillah hadir Kasih Bimas, Kasih Pendidikan Madrasah, Kasih Pais, Kasih Penyelenggara Zawa Zakat, sekaligus beliau PLH Pondok Pesantren. Paling lengkap acara hari niki. Senin, Selasa, Rabu kemarin tidak ada seperti niki. Berarti masjid benar-benar mulia di pandangan kita semua, sekaligus juga pandangan Allah. Al-Mukarramun, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus takmir masjid yang tidak bisa tiang sebutkan namanya satu persatu, yang tiang hormati, tiang muliakan. Wabil khusus bapak-bapak, para kepala KUA yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Para peserta yang saya hormati, saya banggakan. Panitia juga yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat hadir, kita dapat bertemu dalam acara silaturahim revitalisasi Dewan Kesejahteraan Masjid, mohon maaf pencurahan, yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai ajang silaturahim dan dialog. Mungkin dan juga sebagai waktu tempat kita bisa menyampaikan berbagai informasi perkembangan keadaan masjid kita yang ada khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Selawat serta salam mari terus kita haturkan ke baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, ampure, hari ini banyak sekali sesungguhnya kegiatan yang harus kita hadiri, yang harus kita selesaikan. Di antaranya kegiatan ini, kemudian juga hari ini ada acara di Kapolres, ada undangan dari Kapolres, ada juga dari Kejati, dari Kejaksaan Tinggi, tentang masalah adanya aliran kepercayaan di Lombok Tengah ini sekarang sudah banyak berkembang. Okay. Kemudian juga hari ini banyak undangan dari pondok pesantren dan madrasah yang harus kita hadiri sekedik. Okay. Maka oleh karena itu mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, para mukarramun, para tuan guru, para peserta yang hormati atas keterlambatan kehadiran datang tiang tadi niki, karena masih banyak sekali tadi yang perlu tiang selesaikan di kantor. Bapak Ibu yang tiang hormati, kalau kita berbicara tentang masalah masjid, sesungguhnya masjid niki sudah dalam Al-Quran juga banyak disebut, dalam hadis juga sudah banyak disebut. Di samping itu juga adalah bahwa baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali beliau letakkan batu pertamanya niki adalah bukan gedeng beliau, bukan rumah beliau, tapi justru ketika Rasulullah tiba di Madinah, yang pertama kali beliau letakkan batunya adalah masjid. Yang biasa kita kenal makin niki adalah Masjid Kuba.
Masjid Quba niki adalah masjid yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu pertamanya. Maka dari situlah mulai berkembang bagaimana masjid ini sesungguhnya. Nah, kemudian kalau Masjidil Haram yang lebih dulu sudah berkembang di situ, kemudian Masjid Nabawi, kemudian masjid di Palestina, ya, yang sudah banyak disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Maka dalam sebuah hadis kudusinya Rasulullah mengatakan di situ adalah melalui hadis kudusinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, bahwa rumahku di bumi ini adalah masjid. Jadi rumah-rumahku yang ada di masjid di bumi ini adalah masjid-masjid. Maka barang siapa yang menghadirinya, yang memakmurkannya, yang mendatanginya dan lain sebagainya, dalam sebuah hadis itu di situ maka Allah memberikan sebuah kemuliaan baginya. Maka oleh karena itulah kita kantor Kementerian Agama melalui BKM, Badan Kemakmuran Masjid, adalah mendapatkan tugas dari pemerintah melalui Kementerian Agama bagaimana bisa mengarahkan bapak-bapak para pengurus masjid, para tamir masjid, para masyarakat dan jamaah dalam rangka untuk memakmurkan masjid ini. Karena surat At-Taubah ayat 18 di situ sudah jelas, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Tentu yang bisa memakmurkan masjid ini yang Pelunggu Desami. Ya, kalau kita kembali ke catatan Kementerian Agama, di tahun 2023 saja masjid se-Indonesia itu hampir sejuta. 900.000 sekian. Hampir 1 juta. Ya, masjid se-Indonesia. Nah, kalau masjid se-Lombok Tengah niki adalah menurut catatannya di Kasibimas adalah sebanyak 1.642 masjid. Nggak saluan masjid di jamaah. Nah, 1.642 masjid yang kita akan bina, yang kita akan terus memberikan bimbingan, arahan kepada masyarakat kita bagaimana bisa memakmurkan masjid. Nah, di sini sesungguhnya bukan saja kita dari pengurus masjid yang punya peran besar, paling tidak bagaimana perhatian pemerintah daerah terutama tentang bagaimana memakmurkan masjid, mensejahterakan yang ada di masjid, kemudian termasuk pengurus-pengurus masjid yang ada di situ. Yang kita tahu makin niki hampir sebagian besar bapak-bapak yang lihat, yang bisa mengelola, mengatur, memakmurkan masjid kita makin niki hanya para masyarakat yang ada itu bersama para pengurusnya. Dari 1.642 masjid niki tercatat kita di Lombok Tengah itu ada 152 masjid jame. Termasuk masjid jame yang belum jadi niki. 152 masjid jame niki se-Lombok Tengah niki yang menjadi sebetulnya masjid besar, yang menjadi masjid panutan bagi masjid-masjid yang lain. Kalau Masjid Agung kita sudah jelas hanya satu yang ada di Praia, hanya satu Masjid Agung kita di Lombok Tengah. Adapun selain niki adalah masjid-masjid biasa yang tidak mengurangi kemegahan, kemewahan masjid-masjid yang ada di Lombok Tengah niki. Maka pantas seorang mengatakan bahwa Lombok niki adalah pulau 1.000 masjid. Di 1.000 masjid sesungguhnya Lombok Tengah doang niki 1.642 masjid. Belum Lombok Barat, belum kota, belum Lombok Timur. Ya kalau Bima Dempu Sumbawa jadi jarang masjid ya. Yang terbanyak masjidnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat niki adalah hanya di Lombok Tengah. Paling banyak masjid di Lombok Tengah niki di antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat niki adalah Lombok Tengah. Niki menunjukkan satu bukti bahwa antusias masyarakat, semangat masyarakat membangun masjid adalah sangat luar biasa.
Mungkin karena para ulama, para tuan guru dan guru kita telah menyampaikan bahwa membana masjidan banallah baitan fil jannah. Saya bangun masjid, kemudian dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan membangunkan ia istana kemegahan, rumah megah besok di hari kiamat dalam surga. Mungkin ini terus yang dipegang oleh masyarakat kita sehingga menjamur masjid niki. Yang kita harapkan, yang kita tidak harapkan adalah dengan menjamurnya banyak masjid niki, biasin banyak doang terjadi permasalahan, perpecahan, perbedaan dan lain sebagainya. Niki yang perlu kita jaga bersama, karena tidak menutup kemungkinan dikira masjid, nikira masjid, nikira masjid, nikira masjid, bergelanyat masjid nih, tapi masjidnya doang nih. Setelah kita coba cek, melihat bagaimana kondisi jamaah saraf mereka, imam doang laun, iya azan, iya kamat, iya imam. Mikir ya, seriorian memang lamun selawatan joli atas lewat speaker rame ongkat kedengaran, marah ongkat beautiful masjid nike. Ternyata setelah kita masuk ke situ, ya tukang azan, ya tukang kamat, ya jadi imam. Nah, nike. Karena ada saja model-model pura masyarakat jamaah kita yang seperti nike juga. Dingkanggo dengan nebang selain si iya, dingkanggo dengan jadi imam selain si iya. Ya kalau ada orang imam jadi imam lain hari ke, batal, diingkanggo di nesah. Nah niki sering terjadi di masyarakat kita. Maka oleh karena niki Bapak Ibu yang hormati, ya kemuliaan yang ada di bumi adalah karena adanya masjid-masjid yang dijadikan oleh tempat ibadah oleh jamaah, oleh masyarakat kita. Mari kita sama-sama pelihara dengan baik. Ya, maka fungsi masjid ini adalah bukan saja sebagai tempat peribadatan, akan tetapi di situ adalah fungsinya sebagai tempat dakwah. Kemudian di masjid niki juga adalah fungsinya adalah sebagai fungsi sosial. Niki yang belum kita bisa napiaran bisa realisasikan ke depan tentang bagaimana fungsi dakwah, fungsi pendidikan dan fungsi sosial, sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memfungsikan masjid dengan seluruh kegiatan-kegiatan itu difungsikan di masjid. Nah, lamun yang belum udah sami kan masih hanya terfokus dengan sholat doang. Kalau tiang lihat di Masjid Agung, alhamdulillah setiap Jumat ada pembagian nasi bungkus ya. Alhamdulillah rame si nasi bungkus yang. Kemudian juga ada dakwah-dakwah di situ. Nah, makin paling tidak masjid-masjid kita niki adalah juga seperti niki. Artinya bukan saja masjid niki dijadikan sebagai tempat ibadah, akan tetapi berikanlah mungkin dijadikan majelis-majelis taklim, tahu dengan diskusi, tahu musyawarah, tahu tentang masalah sosial dan lain sebagainya. Tiang melihat dalam sebuah artikel, bapak-bapak, ibu-ibu yang tiang hormati, ada sebuah masjid seperti ini ke kondisinya. Setiap hari ini jamaah. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh tamir masjidnya adalah anak-anak dia kumpulkan pertama. Umuman le speaker. Kanak-kanak saat tayak ke masjid, belajar sholat, bagaimana cara sholatnya nanti kami ajar di masjid, kami berikan 10.000. Rame masjid niki si kanak-kanak dan. Rame niki. Niki di datang waktu, umuman. Anak-anak yang mau belajar ngaji, belajar bagaimana sholat yang benar, kami akan ajar di masjid ini, dan nanti kami akan berikan hadiah 10.000. Meranika dalam pengumumannya setiap waktu. Memang akhirnya napi rame doang masjid niki. Nah, setelah anak niki rame dan terus diajarkan bagaimana sholat yang baik dan benar, praktik langsung wudhu di situ, langsung diajar ngaji di situ. Besoknya dia buatkan program lain.
Saya jauh ina amak nojok masjid berjamaah, saya kasih 20.000. Iya entah nikah dan, benar berlomba-lomba anak-anak nikah, kedeng dengan toa angkringan, kamu malas dia naik ke masjid dan, akhirnya, iya trik cara nikah dan. Akhirnya anaknya sudah bisa wudhu yang bagus, wudhu yang sempurna, sholat yang bagus, sudah diajar ngaji, langsung oleh masjid nikah, langsung pesan kanak-kanak nikah. Saya tahu jauh dengan toa nojok masjid dan berjamaah 5 waktu, saya kasih kamu 20.000. Jadi kan berlomba-lomba kanak-kanak nikah nangis, tenak dengan toa naik ke jok masjid. Benar bapak ibu-ibu. Benar. Setelah marah nikah kan, jadi kan kanak-kanak niki nangis. Akhirnya terpesan juga di doktrin kanak-kanak niki. Apa bu kata doktrinnya? Doktrinnya niki adalah segera njak itu sak koci sak kanak yang taik masjid sida sak tua ndik taik masjid. Terbuka hatinya. Terbuka tergugah hatinya. Akhirnya Nabi bapak ibu-ibu yang saya hormati, hari demi hari, waktu demi waktu, dengan tuaan terus berbondong-bondong naik ke masjid. Ini kejarin. Nah, bagaimana langkah terusnya? Ramai masjid nikah. Tetap tapi diberikan dulu anak-anak nikah, sehingga sebagai motivasi, semangat untuk datang menarik jamaah nikah. Memang orang nikah doang jarin. Kemudian tarik yang selanjutnya, setiap kali Jumat, orang-orang yang hadir datang ke masjid niki tertanggung ngelor tiang. Begibong tiang. Tertanggung ngelor darah niki tiang. Akhirnya juga rame anak-anak muda yang datang ikut makan. Marah niki jarin. Nah disitulah ketika mereka sudah kumpul, sudah rame, hadir datang orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, putra-putri niki, baru di situ diberikan dakwah, diberikan santapan rohani, tangan tebeng pengajian terus itu. Nah, ketika mereka sudah sadar, ketika mereka sudah ngerti, faham bagaimana kita harus memakmurkan masjid niki, dem perlu tebeng kepeng malik, dem perlu tebeng ngelor malik, dengan sendirinya mereka sebelum azan sudah hadir, sudah datang ke masjid niki. Niki yang dilakukan oleh sebuah masjid. Ada juga kalau niki yang lihat juga Pak Kasih Bimas tahu, ada sebuah masjid niki setiap hari dia persiapkan makan 1000 piring. 1000 piring, bilang jelo niki. 1000 piring disiapkan. Enggak rame masjid niki. Maka tiang coba kita coba pengajian yang tanpa ada ngelor. Dengan pengajian yang ada ngelor. Ternyata lebih ramai pengajian yang disertai dengan ngelor dibandingkan dengan pengajian biasa tiang. Akhirnya tiang coba di rumah. Coba di rumah yang tiang pernah temukan dulu di Syekh Zain di Madinah. Beliau setiap kali memberikan pengajian di masjidnya selalu diberikan dahar. Seluruh jamaah ini dahar. Rame nih rame. Nah, yang coba itu, dua-duanya yang coba. Jamaah yang kita tidak berikan makan, jam malam sandi ngelor, dan malam ngelor. Ternyata paling ramenya pada saat jam ngelor. Nah, ini kejarin. Nah, berarti masyarakat kita belum sampai napiaran tingkat kesadaran untuk datang ke masjid niki adalah semata-mata karena ibadah kepada Allah, akan tetapi adalah karena pura, karena ngelor niki jari niki. Tapi di situ kita berikan pemahaman sedikit demi sedikit. Akhirnya yang coba niki, alhamdulillah masyarakat kita makin tak perlu dikasih dahar. Mereka sudah datang semua dengan masalah niki. Mungkin maksud yang niki bercerita tentang peristiwa niki, Bapak Ibu, para peserta yang hormati adalah kita selaku para pengurus masjid, takmir masjid, bagaimana bisa menggerakkan, memotivasi, mengajak, mengarahkan masyarakat kita
agar bisa memakmurkan masjid, datang ke masjid tentu dengan iman. Seperti yang digarisbawahi oleh Allah dalam surat At-Taubah 18 tadi ini, bahwa orang-orang yang makmurkan masjid niki adalah orang-orang yang amanah billah, orang-orang yang benar-benar karena Allah. Karena Nabi ya, lain halnya kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Palestina sudah disebut oleh Allah, sudah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat di Masjid Haram niki adalah 100.000. Ya, sholat di Masjid Nabawi adalah 1.000. Sholat di Masjid Palestina adalah 700. Sudah disebut oleh Allah, sehingga semangat berbondong-bondongnya luar biasa. Semangat untuk datang ke Masjidil Haram, semangat datang ke Masjid Nabawi, semangat datang ke Masjid Palestina adalah sangat luar biasa. Kenapa? Tapi setelah kita balik dari tanah suci Mekah Madinah, engkah sebera, engkah tahu pertahanan nih. Sebulan masih doang jamaah teramih. Baru-baru lihat haji maksudnya. Dan 2 bulan jarang. 2 bulan walan dong sorban telang dan jaga lagi jamaah nikah yang padahal salah satu hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa bagaimana kita bisa menyelesaikan sholat arba'in di Madinah niki 40 waktu niki andai sepacu datang balik untuk bisa memakmurkan masjid. Tapi hampir rata-rata kita lihat jamaah kita yang baru pulang haji memang jelo 2 jelo, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan masih doang sorban, masih doang ambun parfum. Tapi kalau sudah 2 bulan 3 bulan yuk atas ya, wah sikit 2 sama masih mempertahankannya nikilah yang mungkin perlu kita sama-sama biaran bicarakan, mudah-mudahan dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Maka oleh karena itu untuk memakmurkan masjid, jamaah datang doang lelah, pengurus masjid ngempohan. Sila. Begitulah sebabnya dulu orang-orang tua kita selesai azan, selawat, baca doa. Ya sinanteh jamaah sebenarnya lagu itu padat yang belum sami terselawatan di masjid teman doang tokol melinggi ngerokok ngopi baru sangkah ngebangun ini kan. Itu terus yang terjadi sehingga akhirnya berlarut-larut waktunya kamat begitu terus keadaannya, kondisi masyarakat, perkembangan masyarakat kita, Bapak Ibu-ibu, tentang bagaimana memanfaatkan, memfungsikan, meramaikan, memakmurkan masjid kita. Hampir rata masjid seperti ini kita lihat. Tapi ada saja juga masjid-masjid yang Nabi namanya 5 waktu niki rame. Sekalipun tidak ada napi-napi, itu adalah benar-benar mereka jamaah kita, masyarakat kita, ia hadir karena amanah billah, karena ia takut kepada Allah, ia beriman kepada Allah, dia harapkan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena nike yang mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu, para pengurus, para takmir masjid, bagaimana kita sama-sama mengisi masjid-masjid yang sudah ada adalah mulai dari bagaimana fungsi ibadahnya yang ada di situ, bagaimana fungsi dakwahnya yang ada di situ, bagaimanapun pendidikan dakwah dan pengajian secara diterika, kemudian yang ketiga adalah fungsi sosialnya. Enggak untuk terkadu itu oleh pengumpulan zakat doang kan. Pengumpulan zakat ya, ia teramai oleh diterika karena ada yang kita harapkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pura yang akan ke Labulie sebentar sama Fakasi Pendidikan Madrasah, kemudian juga ada di Kejaksaan dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Nunas. Kita sama-sama buka kegiatan revitalisasi Dewan Kesejahteraan Masjid tingkat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 niki dengan kita sama-sama mengucapkan
membaca suratul Fatihah. Ala hazihi niyah kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Bapak-bapak, alim karamun, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Hilap salah tunas maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.